Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Jinegro dari kelas 11 TKO 5. Di sini saya akan mempresentasikan tipe dan karakter suspensi. Menurut konstruksinya, suspensi dapat digolongkan menjadi dua tipe. Yang pertama, suspensi tipe rigid. Pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan roda kanan dihubungkan oleh aksel tunggal. Dan yang kedua, suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas atau independent suspension, masing-masing pada roda kiri dan kanan bergerak bebas atau independen. Suspensi rigid axle. Pada suspensi rigid axle atau rigid axle suspension, roda kiri dan roda kanan dihubungkan oleh aksel tunggal. Aksel dihubungkan ke bodi dan frame melalui bekas daun atau bekas koil. Suspensi rigid banyak digunakan pada roda depan dan roda belakang bus truk dan pada roda belakang mobil penumpang. Hal ini dikarenakan konstruksinya kuat dan sederhana. Suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas atau independent suspension, roda kiri dan kanan tidak dihubungkan secara langsung pada aksel tunggal. Kedua roda dapat bergerak secara bebas tanpa saling mempengaruhi. Biasanya suspensi model bebas ini digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Sekarang suspensi model bebas digunakan juga pada roda belakang mobil penumpang. Sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensi depan dan belakang disebabkan roda depan dapat membelok. Ketika kendaraan membelok atau melalui jalan yang tidak rata, roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Samping itu, untuk mencegah roda bergoyang, bergerak ke arah depan, belakang, samping secara berlebihan atau merubah kemiringan roda. Hal ini akan mempengaruhi kestabilan kendaraan. Karena faktor inilah suspensi model bebas sering digunakan pada roda depan. Sebagai contoh suspensi model bebas adalah tipe McPherson strut dan tipe double wishbone. Tipe McPherson strut suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda depan mobil ukuran kecil dan medium. Konstruksi komponen suspensi tipe strut adalah lower arm, strut bar, stabilizer bar, dan strut assembly. Ujung lower arm dipasang pada suspension bar melalui busi karet dan dapat bergerak naik turun. Ujung lainnya dipasang ke steering knuckle arm melalui ball joint. Strut bar berfungsi menahan gaya yang bekerja pada roda pada arah depan atau belakang. Salah satunya, ujung strut bar bisa dipasang pada lower arm dan ujung yang lainnya diikat pada cross member melalui bracket dan karet tantangan. Stabilizer bar berfungsi mengurangi kemiringan kendaraan ketika membelok dan menambah kemampuan cengkram roda terhadap jalan agar kendaraan stabil. Stabilizer bar dipasang pada lower arm melalui busing karet dan pada bodi melalui busing karet. Bekas koil dipasang pada rakitan strut dan shock absorber ditempatkan ke dalam rakitan strut. Sebagai bagian dari suspension linkage, shock absorber berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan menopang barat kendaraan. Bagian atasnya dipasang pada fender apron melalui bantalan karet dan piring. Bagian bawah strut diikat dengan baut pada steering knuckle. Tipe McPherson strut dengan lower arm berbentuk M. Konstruksi. Ada beberapa macam bentuk lower arm yang digunakan untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Di antaranya adalah lower arm berbentuk L. Bentuk ini ada yang digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan bergeraknya roda depan. Lower arm berbentuk L ini diikat pada bodi pada dua tempat melalui busing dan steering knuckle melalui ball joint. Keuntungannya dapat menahan daya dari arah samping maupun arah depan atau belakang, sehingga tidak perlu menggunakan strut bar.
Tipe double wishbone dengan pegas koil. Suspensi model bepas ini banyak digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Konstruksi roda dipasang pada bodi melalui bilangan suspensi atau upper dan lower arm. Shock absorber dan pegas koil dipasang di antara kedua arm tersebut di atas steering knuckle dan frame. Salah satu ujung arm dipasang pada bodi atau frame melalui busi ujung lain. Pada steering knuckle melalui bagian atas shock absorber diikat pada bodi atau frame dan bagian bawahnya ke lower arm. Bekas koil terdiri di antara lower arm dan bodi atau frame. Kemudian tipe double wishbone dengan batang torsi. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada truk kecil yang menggunakan suspensi dengan pegas koil. Batang torsi dipasang pada upper atau lower arm. Seperti pada gambar di bawah ini, batang torsi atau torsion bar dipasang pada upper arm. Lower dihubungkan pada suspensi member melalui bushing karet. Upper arm dihubungkan ke poros upper arm dengan bushing karet. Torque arm diikatkan pada upper arm belakang dengan dua bahu dan batang torsi dimasukkan ke tempatnya. Bagian depan atau setiap batang torsi dimasukkan ke torsi arm pada upper arm dan bagian belakang dari batang torsi dipasang ke dalam anchor arm yang diikat ke cross member dengan baut penyetel anchor arm, sehingga penyetelan tinggi kendaraan menjadi mudah dengan menggunakan baut ini. Splint dengan belakang dari masing-masing batang torsi dilengkapi dengan tutup debu untuk menjaga agar lumpur, air, Kemudian tipe pegas daun paralel. Suspensi tipe ini digunakan pada roda depan truk, bus, dan lain-lain. Gambar di bawah ini menunjukkan suspensi depan truk ini dengan penggerak 4 roda. Bagian tengah pegas daun diikatkan pada aksel horizontal menggunakan baut Suspensi seperti ini pada gambar di bawah biasanya digunakan pada roda depan truk dengan penggerak roda belakang. Pegas daun diikatkan pada front axle I-beam dengan baut. Kemudian sistem suspensi belakang. Pada umumnya suspensi belakang menerima berat yang berlebihan dari penumpang dan barang. Keadaan ini menimbulkan kerusakan dalam menentukan kekerasan pegasnya. Apabila pegas dibuat cukup keras untuk beban berat, akan menjadi terlalu keras bila kendaraan hanya dinaiki pengemudi. Sebaliknya, bila dibuat cukup lembut untuk dinaiki pengemudi, bekas menjadi terlalu lemah sewaktu mendapat beban berat. Demikian pula keadaannya dengan shock absorber. Keadaan ini dapat diatasi dengan menggunakan pegas daun atau tipe pegas lain yang mempunyai konstan variabel, shock absorber yang diisi gas, dan lain-lain. Suspensi belakang dirancang agar aksel selalu pada posisi yang benar, dan bila melalui jalan yang tidak rata, roda-roda melambung tanpa melalui stabilan roda depan. Kemudian tipe pegas daun paralel. Suspensi rigid aksel ini banyak digunakan pada suspensi belakang kendaraan komersial. Tipe aksel yang biasa digunakan suspensi dengan pegas daun paralel disebut live axle, yaitu satu unit yang terdiri dari diferensial, axle shaft, dan wheel hook. Live axle dihubungkan ke propeller shaft dan frame dan dapat bergerak naik turun bersama pegas. Tipe ini tahan terhadap beban, gaya pengereman, dan penggerak. Kemudian pada umumnya ujung depan dari setiap pegas daun diikatkan ke bracket pegas pada struktural member atau frame melalui bushing karet dengan hanger pin. Ujung belakang pegas diikatkan ke bracket pegas pada struktural member atau frame melalui bushing karet dengan knuckle seperti pada gambar di bawah. Pada saat pegas berefleksi dikarenakan perubahan beban, pegas menjadi panjang dan sakel dapat mengimbangi perubahan tersebut. Bushing karet mempunyai dua fungsi, yaitu menyerap getaran dan mencegah agar getaran tersebut tidak diteruskan ke bodi. Di samping itu, agar mata bekas dapat bergerak maju mundur,
ketika bekas daun melengkung. Bagian tengah bekas dihubungkan pada axle housing dengan baut. Kemudian tipe 4 link di antara suspensi rigid. Tipe inilah yang menghasilkan kenikmatan berkendara yang lebih baik karena penanganan posisi axle dan beban suspensi dilakukan secara terpisah. Biasanya suspensi ini menggunakan bekas coil. Posisi axle adalah memikul dua lower control arm, dua upper control arm disertai satu lateral control rod. Sedangkan untuk menopang beban dan menyerap kejutan hanya digunakan bekas. Gaya dari arah dengan belakang ditimbulkan oleh sistem rem dan sistem penggerak ditahan oleh lower arm dan upper control arm. Sedangkan gaya dari samping ditahan oleh lateral control rod. Salah satu ujung dari setiap control arm atau lateral rod diikat pada bodi atau frame, dan ujung lainnya pada rail axle housing melalui housing karet. Bekas daun dipasang di antara lower control arm atau rail axle housing dan bodi. Kemudian tipe semi trailing arm. Tipe ini adalah sistem suspensi independen yang dirancang untuk dibangkitkan kekakuan atau rigidity. Kemudian tipe semi trailing arm. Ini adalah sistem suspensi independen yang dirancang untuk membangkitkan kekakuan atau rigidity dengan memperhatikan beban dari samping dan memperkecil perubahan alignment atau two-in tread dan camber yang terjadi pada saat roda bergerak ke atas dan ke bawah. Pada umumnya mempunyai konstruksi yang sederhana dan tidak dapat memerlukan tempat. Karena itu banyak digunakan pada roda belakang mobil penumpang. Swing assist pada suspension arm terletak di depan roda, dan arm dipasang dengan bushing pada suspension member sehingga axle membentuk sudut terhadap garis tengah kendaraan. Differential support member dipasang pada bodi melalui bushing sebagai penyangga diferensial. Di samping itu, CV atau constant velocity joint biasanya digunakan sebagai joint pada drive. Kemudian tipe double wishbone. Tipe ini dari sistem suspensi independen yang digunakan pada roda belakang kendaraan penumpang yang penggeraknya pada roda belakang atau rear wheel drive. Masing-masing roda ditopang oleh 3 suspension arm atau 1 upper dan 2 lower suspension arm yang diposisikan hampir tegak lurus dengan garis tengah kendaraan dan sebuah stud rod yang terjajar dari tengah kendaraan. Salah satu ujung upper suspension arm dipasang pada suspension member melalui bushing dan ujung yang lainnya pada axle carrier melalui ball joint. Salah satu ujung lower suspension arm dipasang pada suspension member melalui bushing, dan ujung yang lainnya dari arm nomor 1 dan arm nomor 2 dipasang pada axle carrier melalui ball joint dan bushing. Stud rod berfungsi menahan gaya dari arah depan dan belakang. Salah satu ujungnya dipasang pada suspension member melalui bushing dan ujung lainnya ke axle carrier melalui bushing. Bekas coil dan shock absorber menjadi satu dan dipasang pada axle carrier melalui bushing, dan bagian atasnya pada bodi melalui upper support. Stabilizer bar dipasang pada kedua ujung lower arm nomor 2 pada setiap sistem melalui link dan ball joint. Stabilizer dipasang pada suspensi member pada 2 titik di bagian tengah dan melalui bushing karet. Kemudian tipe stud dual link. Suspensi tipe ini digunakan pada roda belakang kendaraan yang mesinnya di depan dan penggerak roda depan. Suspensi ini termasuk salah satu tipe suspensi stud. Roda-roda ditopang oleh 2 suspension arm dan stud rod. Suspensi arm terletak hampir tegak lurus dengan garis tengah kendaraan, sedangkan stud rod sejajar dengan garis tengah kendaraan. Beban dari depan, belakang, sisi, dan vertikal ditahan oleh komponen yang berbeda, dan demikian memudahkan dalam menghasilkan kendaraan yang stabil dan nyaman. Gaya beban dari arah yang bertanda bekerja pada komponen berikut. Vertikal sama dengan atau bekas coil shock absorber, upper support rubber casing.
arah depan belakang sama dengan strut dan bushing, arah samping, suspensi arm dan bushing. Kemudian yang terakhir, triple trailing arm dengan twist beam. Suspensi rigid ini digunakan pada roda belakang mobil kecil dengan penggerak roda depan. Bagian belakang suspensi arm dihubungkan dengan jalan dilas pada axle beam. Di samping itu, stabilizer bar pada kedua ujungnya dilas pada axle beam. Beban yang diterima roda diteruskan menurut arahnya ke komponen yang bersangkutan, yaitu pada saat roda bergerak dengan arah vertikal, pegas coils or absorber dan lower bushing, upper support, rubber cushion. Arah depan, suspension arm dan front bushing. Arah samping, lateral root dan bushing. Yang berlawanan atau yang satu ke atas dan yang lainnya ke bawah. Gerak puntiran dari ujung suspension arm diteruskan ke dalam gerakan putiran axle beam belakang yang terpasang pada stabilizer suspension arm belakang. Putaran dari axle beam belakang dan stabilizer menghasilkan gaya reaksi yang berlawanan dengan puntiran suspension arm. Roll rigidity adalah penambahan momen pada suspensi depan dan belakang yang diperoleh pada saat kendaraan rolling dari sisi ke sisi, di mana diteruskan dari suspensi depan dan belakang ke bodi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.